Alhamdulillah tadi ketika kami masuk di sini ada muhasabah. Masya Allah ya, kami bahagia ya melihat para pemuda duduk kemudian mendengarkan ya untaian daripada kalimat-kalimat muhasabah ya. Dan inilah yang selalu secara pribadi saya katakan, kekuatan Islam, kejayaan Islam itu bermula dari masjid-masjid dan diawali dengan pemuda-pemuda yang siap berkorban. Kalau kita nggak siap berkorban, Pak, jangan mimpi Islam ini menang. Kalau kita nggak siap untuk berkorban, jangan mimpi kita akan mendapatkan kejayaan. Karena pengorbanan itu adalah pilar yang akan menguatkan daripada kekuatan Islam dan kejayaan Islam. Maka sepanjang masih ada orang yang beristighfar, sekali lagi istighfar itu bukan perkara yang gampang. Hari ini kalau kita saksikan orang bermaksiat, bahkan mungkin tidak bermaksiat, tetapi mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim dengan hati yang paling dalam, dengan kesadaran, dengan keyakinan Allah akan mengampuni, dengan satu kesungguhan, dengan tetesan air mata, itu susah. Mungkin kalimat istighfar setiap hari mungkin kita baca 1000 kali, Pak. Tapi adakah kalimat istighfar yang kita baca seiring dengan tetesan daripada air mata kita, menyesal kita atas perbuatan-perbuatan kita? Mungkin itu jarang kita lakukan. Tapi sepanjang itu masih ada dalam sebuah komunitas, azab Allah tidak akan tiba. Maka untuk membentuk sebuah komunitas yang rajin istighfar, yang mampu istighfar, yang siap istighfar, yang mengaku salah kepada Allah kemudian kembali kepada Allah, ini butuh proses. Butuh proses, Pak. Kebanyakan atau mungkin banyak daripada kita sebagai orang tua, Pak, merasa mengelus daripada dada kita. Ada sebagian anak kita yang masih belum bisa sholat 5 waktu di masjid. Ada sebagian anak kita yang mungkin masih membantah kalau diperintah oleh mamanya. Masih sebagian daripada anak kita yang tidak tahu tujuan hidupnya, padahal mungkin dia sudah balik, mungkin usianya sudah hampir balik. Ini semuanya mungkin kita kemudian mengatakan, ya Allah berikan aku anak soleh, ya Allah jadikanlah anakku anak yang soleh soleha, ya Allah berikanlah aku rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ini adalah doa. Tapi kalau doa tidak ada ikhtiar, doa tidak ada upaya, doa tidak ada pembinaan, maka doa ini hanya sampai di tengah langit kemudian jatuh lagi. Maka maksud daripada menanamkan jiwa orang yang mampu beristighfar kepada Allah itu dengan proses, dengan waktu yang panjang. Sejak kita mencari pasangan, Pak, sejak kita mencari pasangan, Rasulullah SAW itu memberikan nasihat kepada kita. Kalau ente mencari pasangan, lihat 4 karakter wanita. 1, engkau lihat kecantikannya. 2, engkau lihat hartanya. 3, engkau lihat nasabnya. Yang keempat, lihat agamanya. Tapi utamakan prioritas agamanya. Kalau engkau mendapatkan wanita yang baik agamanya, engkau akan selamat kehidupanmu. Berarti apa? Urusan agama menjadi perkara penting untuk membina rumah tangga, membina masyarakat, apalagi membina negara. Bukan cuma di situ Rasulullah kemudian menasihati kita. Rasulullah menasihati kita dengan hadis yang lainnya, mengatakan bahwa tazawwaju al-walud wal wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Kalau ente mau nikah lagi juga boleh, Pak, ya. Kalau ente mau nikah, nikahilah seorang wanita yang wadud dan walud. Wadud ini memiliki rasa kasih sayang yang tinggi, lembut hatinya dengan suaminya, ya, dengan anaknya, lembut hatinya, kasih sayangnya tinggi. Kalau ngomong itu Masya Allah, suami datang, assalamualaikum, jawabannya istri itu lembut sekali. Masalah di kantor, masalah di jalan, masalah di tempat-tempat, hilang runtuh di depan pintu ketika bertemu dengan istrinya dan mendengar kalimat lembut dari istrinya menyambut kedatangan suaminya. Ini nggak bisa kita dapat langsung. Katakanlah kita pengen istri yang seperti itu, kemudian kita pesan, kita cari di Google, kemudian dapat, nggak mungkin, mustahil. Ini harus dengan proses, dengan doa kita, dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita. Rasulullah menyampaikan kepada kita untuk berdoa, tazawwadu al-walud wal wadud, nikahilah wanita yang walud. Walud itu yang produktif, banyak anaknya. Jadi kalau mau nikah itu lihat keluarga yang anaknya banyak. Kamu anak keberapa? Saya anak ke-13 dari 26 bersaudara. Nikahi, Pak. Banyak berarti anaknya, kan gitu. Walud dan wadud ini Rasulullah menggambarkan kepada kita untuk membina sebuah rumah tangga agar menjadi baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku, itu tidak instan, perlu proses yang panjang.